Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan terdiri dari saya sebagai moderator Irma Elsiana, Saya Siti Rahayu. dan saya Sri Ernawati, dan ada Bu Ismawati. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan materi kami, yaitu tips dan strategi memilih alat permainan edukatif KPE. Bagi teman-teman, dalam video ini kami akan memaparkan satu persatu materi yang sudah kami siapkan. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Ayu yang akan membacakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore Bunda-bunda. Di sini saya akan bacakan tentang karakteristik bermain. Di sini ada 6 ya. Pertama, bermain harus menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Tentu kalau tidak menggembirakan, anak tidak akan bahagia. Yang kedua, dorongan bermain muncul dari anak, bukan paksaan orang lain. Anak melakukan kegiatan untuk bermain karena anak menginginkannya. Jangan memaksakan anak ya Bunda untuk bermain. Yang ketiga, anak bermain karena spontan dan sukarela. Anak tidak merasa diwajibkan secara spontan. Anak berlari, menendang, merebut, dan lain-lain tanpa ada yang memerintahkan. Nah, ini termasuk dari kesadaran anak-anaknya, sukarela dengan cinta, mau mainnya apa aja. Yang keempat, anak bebas memilih jenis permainan yang disukainya. Nah, yang keempat ini, anak pengen main bola, bisa main boneka juga bisa. Yang kelima, nampak tidak ada seorang anak yang pasif. Mereka semua beraktivitas sesuai kesukaannya. Nah, di sini berarti mendukung anak untuk tidak ada yang tidak bermain, semuanya aktif. Yang keenam, anak berlaku aktif. Mereka melompat, menggerakkan tubuh, memanjat, mengayun sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Selanjutnya, nah, beberapa manfaat bermain bagi anak. Nah, bermain juga banyak manfaatnya ya Bunda-bunda ya untuk anak. Yang pertama, bermain mengembangkan kognisi anak. Yang kedua, bermain mengembangkan kesadaran diri. Yang ketiga, mengembangkan sosial emosional anak. Yang keempat, mengembangkan motorik anak. Dan yang kelima, mengembangkan bahasa anak. Selanjutnya, nah, ini adalah macam dan jenis permainan. Menurut Harlock, sebagaimana tertulis di buku Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini, menggolongkan menjadi 2 jenis, yaitu bermain aktif. Yang kedua, bermain pasif. Apa itu ya bermain aktif? Bermain aktif yaitu bermain yang kegembiraannya timbul dari apa yang dilakukan anak itu sendiri. Yang kedua, bermain pasif yaitu permainan yang bersifat hiburan semata. Anak tidak ikut serta aktif dalam proses permainannya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara 1948, selanjutnya ditulis dalam buku Dasar Pendidikan Anak Usia Dini bahwa H. Overbeck telah menghimpun ragam permainan, benda, dan nyanyian anak-anak yang ada di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 690 macam. Dari berbagai jenis mainan itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, permainan fisik, berarti menggunakan tenaga atau yang bergerak itu tubuh. Yang kedua, lagu anak-anak seperti lagu anak-anak yang sering kita dengar. Yang ketiga, permainan apa nih Bu? Permainan teks ya? Dah. Sudah. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah menjelaskan dari materi 1 sampai ke-3. Selanjutnya, materi keempat, kelima, dan keenam akan dijelaskan oleh Ibu Laila. Kepada Ibu Laila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yaitu Ibu Ima. Saya akan membacakan resiko bermain. Menurut Tejo Saputro 2001 dalam buku Bermain dan Permainan Anak bahwa resiko yang mungkin muncul dari bermain sebagai berikut.
Satu, waktu bermain yang berlebihan. Nah, itu pun untuk anak-anak kalau bermain juga jangan berlebihan ya, itu tidak baik. Dan yang kedua, porsi main sendiri dan main bersama teman tidak seimbang. Nah, jadi anak-anak kalau main sendiri sama temannya itu berbeda ya. Kadang main sendiri itu lebih asik kadang-kadang, tapi tepat waktu. Tapi kalau sama teman-teman mungkin keasikan, makanya tidak tepat waktu. Nah, seperti itu. Yang kedua. Main ketiganya, Mak. Mana enggak ada Ciberi? Ada kecil. Ada penekanan. Dan tujuan dan manfaat APE dalam pengembangan anak usia dini. Pada anak usia dini yang mengalami tahap awal perkembangan, tentu banyak hal dilakukan agar anak merasa senang untuk mengembangkan dirinya, yaitu melalui kegiatan bermain yang sekaligus mengandung nilai-nilai pendidikan. Oleh karena itu, bermacam-macam desain alat permainan dibuat supaya anak-anak merasa tertarik dan senang untuk memainkannya. Alat permainan semacam ini dikenal sebagai alat permainan edukatif atau APE yang dibuat dari bahan sederhana dan mudah diperoleh. Menurut Ismail 2006 dalam buku bermain dan permainan anak mengemukakan bahwa APE sebagai sarana yang dapat merangsang aktivitas anak untuk mempelajari sesuatu tanpa disadari oleh anak, baik menggunakan teknologi modern maupun sederhana. Selanjutnya, jenis-jenis APE. Alat permainan edukatif Teja Saputra 2001 yang selanjutnya ditulis dalam buku bermain dan permainan anak. APE dapat dikelompokkan ke dalam APE yang bersifat konstruktif dan APE yang mengenalkan warna, bentuk, dan ukuran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih Bu Lela karena sudah memaparkan materi ke-4, 5, dan 6. Titik selanjutnya, materi yang ke-7 dan 8 akan dijelaskan oleh Ibu Sulianawati. Kepada Ibu Sulianawati. Terima kasih untuk moderator Ibu Ima. Di sini saya akan lanjutkan tentang APE atau alat permainan edukatif yang bersifat konstruktif. Konstruktif itu artinya adalah bersifat membangun atau memperbaiki. Nah, di sini ada beberapa contoh APE-nya seperti